Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan, salam sehat ya untuk kita semua. Kembali di program Dialog Fajar bersama saya Fitriana Ayu, kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah bersama kita kawan Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah Mbak Ayu. Lancar Ustadz ya perjalanan tadi ya. Tadi makwus begitu saja. Iya. Sudah sampai di SS ya. Alhamdulillah. Ini berarti sesuai on time juga ya. Alhamdulillah Ustadz, ya? Mbak Ayu ya. Pernah saya baca-baca itu sesuai tepat waktu. Pokoknya semua sesuai rule itu karena kadar imannya itu cukup tinggi gitu. Alhamdulillah. Ya, sesuai amal ibadah biasanya kalau candaannya. Lah api ya api. Api lah banter lah memang kurang banget ya. Nah ini tuh yang juga jadi obrolan kita pagi ini ya Ustadz ya. Iya Mbak Ayu. Dasar semua manusia itu beriman. Mungkin kita diingatkan lagi Ustadz. Emang ada ya Ustadz yang tidak beriman, dan yang disebut iman itu yang seperti apa Ustadz Toha? Yeah. Monggo. Baik, alhamdulillah. Wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kawan. Yang disampaikan Mbak Ayu tadi memang benar ya. Kalau ulasan saya nanti diskusi kita di pagi hari ini, tentunya dari judul saja sudah saya sampaikan, orang di dunia ini sak dunia isinya ini semuanya beriman Mbak Ayu. Jadi sak dunia isinya ini semuanya itu sudah pernah berjanji kepada Allah untuk memang mengatakan kalau saya adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Nah, ini sudah dikatakan iman Mbak Ayu. Jadi kalau sudah penghambaan dirinya, terus mengatakan engkau adalah Tuhan kami, waktu di alam rahim itu alam perutnya ibunda kita, itu kita sudah mengatakan itu tidak pandang bulu, semuanya sudah pernah. Semuanya sudah pernah. Dan bahkan di Al-Quran dikatakan kalau tidak hanya Allah yang memberikan kepada kita itu sebuah janji, tapi diingatkan lagi oleh para Rasul. Berarti diingatkan oleh para nabi, diingatkan para rasul itu bahwasanya kita dulu pernah berjanji loh sama Allah gitu. Untuk apa ya? Berbuat baik tentunya ya. Kalau orientasinya hidup di dunia itu akan baik, nanti kan juga akan berujung-ujung baik dan akhirnya juga akan baik di akhirat kelak. Kapan janji itu kita wujudkan atau pernah kita sampaikan kepada Allah? Kita itu berjanji, kita itu sudah berdialog dengan Allah sebelum kita lahir di dunia. Semuanya, saya bilang semuanya ya, anak Adam, kita kan namanya keturunan Nabi kita Mbak Yu ya, keturunannya Nabi Adam. Semuanya nggak ada ya tidak dari Nabi, semuanya dari Nabi Adam. Karena dalam sejarah dan dalam sejarah Islam tentunya ya, karena kita itu Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Setelah itu turun sampailah kita. Kita itu namanya anak Adam. Makanya ada film anak Adam ya. Anak Adam ya manusia ini sebenarnya. Bukan anaknya hewan gitu ya, bukan. Nah, kawan, sewaktu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, Allah itu mengusap punggungnya. Ya, ini hadis riwayat Abu Hurairah. Mengusap punggungnya, Allah itu mengusap punggungnya Adam, maka berjatuhan dari punggungnya Nabi Adam itu keturunannya Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah hingga nanti hari kiamat. Berarti nanti kalau dari punggungnya Adam ini kok belum habis ya belum kiamat Mbak Ayu. Jadi kapan habisnya dari punggungnya Nabi Adam ya kita nggak tahu, wallahu alam. Terserah Allah yang memiliki kehidupan ini. Digesek, diusap, akhirnya berjatuhan. Dan Nabi Adam tanya, loh, siapa ini ya Allah? Kok ada makhluk
seperti saya yang turun dari punggung saya. Allah menjawab, itu adalah keturunanmu. Begitu, itu keturunanmu Nabi Adam. Berarti memang kita tidak ada yang tidak keturunan Nabi. Dari ras, dari suku, dari agama apapun. Itu semuanya keturunan dari Nabi Adam. Keturunan Adam alaihissalam, kita seorang manusia ini dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam tadi yang telah disentuh oleh Allah, itu berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di alam rahim itu berjanji. Kata manusia apa? Yang dijelaskan di Al-Qur'an Al-A'raf, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Sulbi itu adalah rahim gitu ya. Mereka, sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Semua manusia berarti pernah dijanji sama Allah di dalam rahim kita. Mbak Ayu pernah dijanji nggak ya waktu itu kira-kira? Seperti apa Ustaz? Nggak terasa ya. Nah iya Ustaz. Waktu itu janjinya kayak apa ya? Jenenge yang lahir Ustaz ya nggak ngerti. Nangis. Karena di dalam itu kita dijanji sama Allah sebenarnya. Apa yang dikatakan Allah di dalam perut kita? Alastu birabbikum. Jadi Allah itu menanyakan, alastu birabbikum, apakah kamu itu tahu Tuhanmu? Gitu ya. Mengatakan, kita itu pernah bilang sama Allah di dalam rahim itu, qalu bala sahidna. Ya, saya tahu itu. Saya tahu itu. Saya itu mengetahui hal tersebut. Dan mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Saya bersaksi atas hal itu. Jadi sebelum lahir di dunia dijanji sama Allah, berarti kamu jadi orang yang baik ya. Di dunia itu kerja yang bagus, yang benar. Rizkinya yang halal, jangan ngerusui tonggo, jangan ngerusui konco-konco di kantor yang bagus ya. Kamu harus beriman kepada saya. Karena melakukan yang bagus itu karena kamu takut dan kamu sudah tahu bahwasanya semua gerak-gerikmu tak awasi. Setuju ya? Setuju, ibarat itu bahasa peralihannya begitu Mbak Ayu. Karena beriman itu tadi. Itu silakan nanti dilihat di Al-A'raf ayat 172. Jadi semuanya di dunia ini sebelum dilahirkan itu sudah diminta janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijanji, apa yang terjadi kawan? Ya bermacam-macam. Ada yang seperti Mbak Ayu, ada yang seperti hanya saya, ada yang ya macam-macam di dunia ini. Ya karena itu sudah ditulis sama Allah itu. Sudah ditulis, kata Allah, inna kunna an hadza ghafilin. Ternyata manusia itu kenapa kok ingkar janjinya? Kenapa kok manusia banyak yang lupa akan janjinya? Kenapa kok manusia itu tidak beriman kepada Allah semuanya? Ada bervariasi dalam kehidupan di dunia ini. Allah mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, karena banyak yang lupa. Banyak yang lupa atas janjinya tadi. Artinya yang pertama di dalam kandungan itu beriman, setelah itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi karakter-karakter yang baik ketika hidup di dunia. Terus kok sebaliknya? Karena dia lupa. Karena dia lupa. Dan bahkan kawan, tidak hanya manusia yang diambil sumpah ini. Tidak hanya manusia yang diambil sumpah. Manusia biasa ya maksud saya ya. Seperti hanya kita ini manusia biasa. Kalau manusia pilihan berarti utusan-utusan Allah, para nabi, itu juga diambil janjinya. Tapi bukan janjinya untuk menjadi orang yang baik, karena sudah pasti menjadi orang yang baik. Tapi kesungguhan dalam menyampaikan risalah-risalah kepada manusia, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Diambil janjinya. Di mana Al-Ahzab ayat 7, silakan nanti dicek di masing-masing di rumah.
Kalau memang para utusan pun juga dijanji sama Allah. Apakah para utusan itu sanggup apa tidak ketika nanti lahir di dunia menjadi seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan, kenapa manusia kok menjadi menyimpang? Tadi yang saya sampaikan ya, menjadi mohon maaf tidak beriman kepada Allah. Itulah manusia, Mbak Ayu. Mereka sudah lupa atas janjinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran di dunia ini ya bervariasi, semuanya tidak semua manusia itu beriman kepada Allah, tidak, tapi prinsipnya pernah sudah beriman sama Allah. Maka kawan, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang saya sampaikan di depan tadi. Yang pertama, setelah Adam alaihissalam, Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya. Berarti kita itu adalah keturunan Nabi Adam, semuanya. Muslim, mungkin non-muslim, kaya, miskin, Jawa atau tidak Jawa, WNA atau WNI, semuanya itu adalah keturunan dari Adam. Yang kedua, kita itu nanti tidak akan merasakan yaumil qiyamah. Kalau keturunan Adam itu, keturunannya Nabi Adam, tidak semuanya lahir di dunia. Jadi sebelum keturunannya Nabi Adam itu habis, tidak akan kiamat. Nah, keturunannya sampai habis itu kapan, Pak Toha? Ya kita nggak tahu sampai kapan. Ya itu tadi digosokkan di punggungnya Adam, akhirnya berjatuhanlah keturunannya. Berikutnya kawan, dalam janji itu manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah secara langsung. Mereka juga berjanji tidak akan menyekutukan, dan mereka menyembah Allah, tidak meminta kepada selain dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena manusia sifatnya lupa dan ingkar janji itu sudah diungkapkan di Al-Quran. Jadi orang itu sebenarnya sudah janji, sudah beriman, terus lupa, diingatkan sama para rasul, para Tuhan, para utusannya Allah untuk kembali kepada janjinya tadi, tapi banyak manusia itu ingkar janji. Akhirnya nanti di akhirat ya tidak sama posisinya tentunya. Ada yang sesuai dengan balasannya, yang menepati janji otomatis akan dikumpulkan dengan orang-orang yang menepati janji, yang lengah atas kejanjian itu maka akan dikumpulkan dengan yang lengah atas janjinya itu. Lalu Ustadz Toha, untuk supaya kita ini tidak lupa dengan janji bahwa kita ini tetap beriman, tentu harus konsisten, harus dijaga. Adakah amalan atau perbuatan yang mudah sekali dilakukan supaya tetap konsisten gitu kita beriman, Ustaz? Ya, memang beriman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul, itu hal yang biasa ya. Hal-hal yang biasa. Bagaimana yang kita lakukan biar kita ingat sama Allah itu mudah, Mbak Ayu. Ingat kematian. Innalillah. Prinsipnya kan kita akan ingat itu, kan kita nggak lama, kita tinggal antri saja sebenarnya. Kita antri hidup di dunia ini cuman sekedar untuk mengisi kekosongan saja sambil menuju ke proses kematian itu. Kita akan nantinya aku berarti akan mati. Berarti setelah mati ini, kalau ada orang yang memiliki prinsip setelah kematian ini nggak ada kehidupan, ya silakan itu hak masing-masing. Tapi bagi Muslim wajib hukumnya setelah kehidupan ini pasti ada kehidupan lagi. Nah, kehidupan setelah kehidupan itu adalah kematian, proses kematian itu pasti ada. Nah, itu yang membuat kita itu hati kita akan nambah iman kita. Waduh, gini cara nih, berarti hidup ini gak dinting dunyo. Ya tak mundak sing apik, tapi jangan berprinsip begini loh kawan ya. Wes sekarang tak puas-puasin aja dulu, nanti saya nanti tobatnya agak belakangan. Nah, pas agak belakangan ternyata geblak meninggal. Wah, nggak jadi. Naudzubillah nggak jadi. Jadi itu Mbak Ayu ya. Ayo bersama-sama kita menjadi insan-insan yang tidak ingkar janji kepada Allah. Kita terus beriman dengan caranya tadi, Mbak Ayu. Bagaimana kita memupuk keimanan itu? Ya rajin beribadah tentunya. Kita ingat bahwasanya kita tidak selamanya di dunia. Kita memiliki limit, kita memiliki batas. Batas itu ada yang tahu hanya Allah. Maka kita
bolehnya atau wajibnya kita hanya bersiap-siap saja. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik, Mbak Ayu. Amin. Kita sudah janji sama Allah baik, maka di akhir dunia ini kita juga menjadi orang yang baik, dan namanya bahasa Arabnya husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal Terima kasih Mbak Ayu, alamin. semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun, selalu mengingatkan ya kawan, ingat kematian. Karena dasar semua manusia itu beriman. Terima kasih kawan. Saatnya saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.